Majulah, bina aman, majulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bertemu lagi bersama Bu Sabil. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan bersemangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi diri kita dan sekeliling kita. Jika berdoa, tundukkan kepala, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kali ini kita akan masuk pada tema 1, subtema 2, muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya. Tujuan pada pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui patung-patung di Nusantara. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bahan-bahan patung Nusantara. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui teknik pembuatan patung. Yang keempat, siswa dapat mengetahui proses pembuatan patung dengan menggunakan bahan plastisin. Yang kelima, siswa dapat membuat patung Nusantara dengan menggunakan bahan plastisin atau lilin dan sabun. Bu Sabil mau tanya, apakah kalian pernah pergi ke Sampokong? Di sana ada patung yang sangat tinggi dan besar sekali. Atau kalian pernah pergi ke Surabaya, melihat patung di Surabaya? Atau di Kalimantan? Atau patung wayang di Bali? Nah, itu adalah salah satu contoh patung yang ada di Nusantara. Lalu, apa sih patung Nusantara itu? Patung Nusantara merupakan seni membuat patung di Indonesia. Seni membuat patung ini sudah sangat berabad-abad. Bentuk patung di Nusantara sangat bermacam-macam ragam, karena terinspirasi dari kekayaan alam di Indonesia, seperti manusia, tumbuhan, hewan, buah-buahan, ataupun pewayangan. Kemudian kita akan mempelajari bahan-bahan patung Nusantara. Yang pertama, ada kayu, ada logam, ada kaca, ataupun ada batu. Bahan selanjutnya yang lebih mudah apa sih? Seperti lilin, plastisin, ataupun sabun. Itu bahan-bahan yang mudah dibuat untuk menjadikan patung. Kemudian kita akan pelajari tentang teknik pembuatan patung. Nah, pada teknik pembuatan patung ini ada 4 teknik ya. Teknik yang pertama yaitu teknik cetak tekan, di mana pada cetak tekan ini menggunakan bahan-bahan yang lunak seperti tanah liat ataupun plastisin. Nah, di mana bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam cetakan kemudian ditekan seperti itu ya. Yang kedua, ada teknik ukir atau teknik angkat, di mana pada teknik ukir ini menggunakan alat seperti palu ataupun paku. Bahan pada teknik ukir ini tergolong menggunakan bahan yang keras seperti marmer, kayu, ataupun batu candi. Teknik yang ketiga ada teknik butsir. Teknik butsir adalah teknik pembuatan patung mengurangi atau menambahkan dengan menggunakan butsir. Bahan yang digunakan pada teknik ini bahan-bahan lunak seperti tanah liat ataupun plastisin. Yang keempat menggunakan teknik cor, di mana pada teknik cor ini terlebih dahulu membuat cetakan, kemudian bahan yang digunakan pada teknik cor ini yaitu seperti lilin ataupun logam. Lilin atau logam ini kemudian dipanaskan
Dan setelah itu, adonan cor itu dimasukkan ke dalam cetakan, lalu terbentuklah sebuah patung. Nah, tadi kan salah satu membuat patung itu menggunakan plastisin. Cara membuat plastisin itu sangat mudah loh anak-anak. Yang kita butuhkan adalah 8 sendok tepung terigu. Kemudian 2 sendok minyak goreng, 4 sendok garam, dan 2 sendok pewarna makanan yang kita sukai. Kemudian 1 gelas air hangat. Cara membuat dengan bahan-bahan yang tadi kita siapkan, yaitu campurkan tepung terigu, minyak goreng, dan garam menjadi satu. Kemudian tambahkan pewarna makanan dengan warna yang kita sukai. Kemudian yang ketiga, masak dengan api sedang ataupun api kecil. Sebenarnya, kalaupun tidak dimasak juga tidak apa-apa anak-anak. Namun hasil dari plastisin itu akan tidak awet atau akan mengeras. Kemudian yang keempat, gulung-gulung dan remas-remas sampai adonan tercampur. Kemudian kita bisa membentuk plastisin dengan patung yang kita sukai. Kemudian ketika kita selesai bermain, kita bisa memasukkan plastisin ke dalam lemari es agar bisa lebih awet sampai 2-3 bulan. Kita banyak sekali mempelajari tentang patung. Dari bentuk patung, teknik patung, ataupun cara pembuatannya. Ternyata bahan-bahan patung bisa kita temukan di sekeliling kita. Allah telah menciptakan alam dan isinya untuk kita manusia bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang ada di surat Al-Jasiyah ayat 13. Untuk tugas pada pembelajaran kali ini, buatlah satu patung Nusantara dengan menggunakan lilin atau plastisin ataupun sabun. Pilih salah satu ya. Kemudian tulislah hasil karya kalian ke dalam buku tugas yang berisi nama patung, bahan, alat, teknik, dan langkah pembuatannya. Sekian pada video pembelajaran kali ini ya. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.